Allah yang membimbing kami terus dan belajar boleh melayani Tuhan lewat pemimpin pujian pada sore malam hari ini. Kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Persembahanku. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Dengan hormat kami mengundang Bapak Gembala untuk membuka doa pada malam hari ini. Haleluya. Bapa dalam surga, Puji Bapa Tuhan. yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Dalam ibadah yang kedua pada sore hari ini, kami Haleluya. memberikan persembahan yang terbaik kepada Engkau. Pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami Haleluya. kepada Engkau Allah Bapa dalam surga, kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, Amin. kepada Engkau Allah Roh Kudus yang sudah ada di tengah kami pada Haleluya. hari ini. Hati kami siap untuk memuji Engkau, untuk beribadah bersekutu dalam ibadah yang kedua pada sore hari ini. Haleluya. Biarlah urapan Allah yang baru untuk Amin. ibadah ini mengurapi kami semuanya, mengurapi semua pelayan Tuhan, Haleluya. melayani pekerjaanmu yang kudus ini. Dan biarlah dalam ibadah ini mujizat Allah, Haleluya. berkat-berkat Allah akan tercurah dalam ibadah ini, sehingga jemaat Tuhan Haleluya. yang beribadah diberkati oleh Engkau. Amin. Kami berdoa pada kuasa melawan kuasa iblis, roh jahat di udara yang mengganggu ibadah pada sore hari ini. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang perjalanan, sertai mereka Amin. dan selamat di tempat ini. Haleluya. Sama-sama memuji mengagungkan Engkau. Haleluya. Kuduskanlah roh jiwa tubuh kami, ampuni dosa kesalahan kami. Layakkan kami untuk beribadah kepada Engkau. Dan kami mulai beribadah pada sore Amin. hari ini. Hamba menghabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Juru selamat kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama kita bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorak, bertepuk tangan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, tepuk tangan, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan kita yang luar biasa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus kita yang telah memberikan kita. Haleluya. Haleluya.
Puji Tuhan. Bila Tuhan Yesus ada di pihak kita, apapun yang ada di hadapan kita ya, kita akan tampil menjadi pemenang. Amin. Ujian kita pada malam hari ini menjamin ya bahwa kita benar-benar, kalau kita tetap benar-benar berada di pihak Tuhan Yesus, apapun yang ada di hadapan kita, apapun masalah yang ada di hadapan kita, kita akan tampil menjadi pemenang. Puji Tuhan. Kita sungguh bangga mempunyai Allah yang hidup ya saudaraku ya. Kita masih tetap angkat pujian kepada Tuhan lewat pujian yang berkata, sekarang saya sudah bebas. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya oleh karena kemurahan kasih-Nya kita tetap bersukacita kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Pada malam hari ini tiba saatnya saya akan membuka ruang kesaksian. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya undang, saya persilakan waktu dan tempat. Mari saksikan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan sungguh baik menolong akan kehidupan kita. Pada malam hari ini sambil menunggu ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara yang terkasih mau bersaksi, mari kita angkat pujian dan berkata bahwa serta dengan Allah lakukan perkara yang besar. Kita
Sebelum saya berbagi untuk bersaksi, ada yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, tentang peliputan saya di tempat ini. Kalau Bapak Ibu mau tahu, memang belum semua saya belum semua edit, tapi sudah beberapa hal yang saya sudah muat. Ada yang di YouTube, klik aja ibadah raya GPD Shalom, akan terbuka semua kegiatan di sini. Dan hal yang berikutnya di Facebook, ada 2 Facebook, tapi Facebook saya di hacker atau diretas ya, karena mengkampanyekan Ahok. Saya di sini bukan berkampanye ya, bukan. Saya bukan berkampanye, terus terang aja. Tapi ada hal yang saya mau sampaikan, ada yang Tuhan taruh dalam hati saya, melihat sudah waktunya anak-anak Tuhan untuk tampil berani menyatakan identitas kita, otoritas kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita di tengah-tengah kita menjadi Tuhan pada akhir zaman ini. Itu sebabnya kita tidak perlu malu, kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Sudah waktunya. Itu sebabnya saya berkecimpung di dalam dunia media. Apa yang saya liput, saya berbagi. Saya tidak mengkomersilkan apa yang saya lakukan, karena itu adalah proyeknya Tuhan. Saya berapa partai, pimpinan partai menawarkan saya untuk bergabung dengan media mereka untuk dibayar dengan begitu besar. Tapi kami kan sebagai wartawan ya harus netral. Kita tidak berpihak kepada siapapun orang-orang yang kita angkat, yang kita lihat mempunyai kredibilitas yang baik, mempunyai tentunya mempunyai hal-hal yang baik lah. Dia seorang leader yang perlu diangkat, tentunya kita harus expose. Jadi ada yang saya mau sampaikan kepada kita semua sore hari ini. Terus terang aja, memang saya banyak kali ya ditawarin ya untuk bergabung dengan lembaga-lembaga yang tentunya kita tahu sekarang ini lagi marak ya dengan kampanye. Memang sejak dari awal, sudah dari beberapa tahun kemarin saya ditawarkan seperti itu dengan bayaran yang cukup lumayan, tapi saya sudah komitmen dengan Tuhan. Saya bekerja di proyeknya Tuhan yang bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kebutuhan saya. Sebab kalau saya berpihak kepada hal-hal yang lain, itu ada image yang tidak baik. Itu sebabnya pada kesempatan ini ada hal-hal yang Bapak Ibu sekalian dapat di dalam pengeksposan saya, di dalam apa yang saya liput, sama di dalam hal-hal ibadah ya. Sebab kalau saudara Bapak Ibu membuka catatan tadi, klik aja di YouTube pasti terbuka ya ibadah raya, tentunya di Gereja Pentekosta Indonesia, ada juga di gereja lain, tapi saya fokus untuk di komunitas gereja kita. Puji Tuhan, saya bukan fanatik di gereja-gereja lain. Saya sudah komitmen dimanapun tubuh Kristus adalah satu, untuk kita berbagi ya dalam talenta dan karunia yang berbeda, kita saling melengkapi tentunya. Dan adalah hal yang saya sampaikan, saya terus terang ya, memang selama hampir 2 bulan ini Facebook saya buat diretas. Orang lain bisa buka, tapi saya mau expose yang saya liput pada hari-hari ini tidak bisa. Saya sudah cari orang-orang IT yang jago. Memang hebat juga orang yang retas saya punya Facebook, karena mereka lihat kampanye saya memang meyakinkan. Karena hal-hal yang saya liput dan saya expose itu menjamin kualitasnya, mutunya pasti ada, dan pasti yang merasa tersaing dia tidak senang. Itu sebabnya pada kesempatan ini doakan saya supaya di mana saya pergi dan berada untuk meliput hal-hal yang menyangkut proyeknya Tuhan di dalam dunia ini, menyangkut anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, boleh menjadi berkat. Puji Tuhan. Itu sebabnya mari kita berbagi apa yang saya sampaikan. Saudara buka, saudara bisa teruskan, itu tidak ada masalah, karena kebebasan pers. Sebab di dalam Alkitab saya katakan setiap orang diberikan hak untuk berbicara. Apalagi undang-undang pers, di undang-undang media, setiap orang itu berhak berbicara, menyampaikan aspirasi. Itu sebabnya tidak perlu takut. Puji Tuhan. Itulah yang saya dapat sampaikan sore hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sebagai kesaksian berupa dorongan bagi kita supaya kita boleh melihat waktunya Tuhan untuk membuka mata untuk
kita semua yang ada di GPD Salom, supaya kita boleh melihat bahwa siapapun yang menjadi pemimpin kita, biarlah Tuhan yang memakai dan mereka takut kepada Tuhan. Puji Tuhan. Masih ada kesaksian untuk satu orang lagi, saya persilakan. Puji Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kami undang dengan hormat Ibu Marta Guntung berdoa untuk persembahan. Puji Tuhan. Karena Engkau Allah yang tetap melihara kehidupan kami, menyertai kami dan menopang kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena Engkau Tuhan telah menuntun kami hingga kami dapat Suci
untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah menjadi kekuatan baru suluh bagi kita berjalan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita angkat pujian dan berkata, karya terbesar. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
mimbar saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Pada sore hari ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 21. Dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat ayat ini, saya minta tolong satu orang baca ini, nanti saudara Gustaf baca dalam Injil Matius pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Silakan. Tuhan, dengan berkat Yesus menemukan Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertabat dan anak-anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai berbeban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalanan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, geparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Haleluya, terima kasih, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-21 yang sudah kita dengar dibacakan tadi adalah minggu terakhir dari kehidupan Yesus di dalam dunia ini. Kalau kita lihat dalam keempat Injil, Matius pasal 21 itu paralel dengan Markus pasal yang ke-11, Lukas pasal 19, Yohanes pasal 12. Nah, di dalam empat Injil ini, dari Markus pasal 21 dan tiga Injil yang lain, itu diceritakan sangat jelas hari-hari terakhir perjalanan Yesus di muka bumi ini. Nah, dalam Injil Matius 21 itu dikatakan Yesus ke Yerusalem, itu mau mengadakan perayaan Paskah dengan murid-muridnya. Dan kalau kita baca tadi ada banyak sekali orang, tidak dicatat berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang, dan itu sangat banyak. Seluruh bangsa Israel itu terkonsentrasi di Yerusalem karena mau mengadakan perayaan Paskah. Tidak terkecuali Yesus juga ke Yerusalem untuk mengadakan Paskah. Nah, dalam perjalanannya Yesus ke Yerusalem, kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11 di situ, bagaimana Yesus waktu dia masuk ke Yerusalem, firman Tuhan mencatat tadi bahwa ayat yang ke-8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Dalam ayat 8 dikatakan dalam Matius 21, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Jadi kalau kita baca juga di dalam kitab Markus, Lukas dan Yahya, itu juga dikatakan bahwa begitu banyak orang datang untuk merayakan Paskah, dan juga mereka mendengar bahwa Yesus pun
di saat itu juga mau bersama-sama merayakan Paskah di Yerusalem. Satu berita yang sangat luar biasa, menggemparkan, sehingga banyak sekali yang datang. Bahkan dalam firman Tuhan juga dicatat tadi, sudah dibacakan tadi ya, ayat 10 tadi. Bahkan ada orang Israel yang datang dari negeri yang jauh, yang tidak mendengar kabar Yesus. Mereka juga heran. Ayat 10 tadi berkata begini, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, ayat 10, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Jadi dari bangsa Israel, dari orang Israel yang ada dekat-dekat situ, dan juga yang dari negeri yang jauh. Nah, dari negeri jauh ini bertanya, siapa dia ini, Yesus ini? Lalu mereka yang sudah tahu cerita tentang Yesus berkata bahwa dialah ini Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Tetapi di dalam cerita itu dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Yesus waktu masuk ke Yerusalem, dia menunggangi ya seekor binatang, yaitu keledai. Firman Tuhan mencatat sangat jelas perintah Yesus kepada dua muridnya. Waktu Yesus sampai, ayat tadi berkata di Betfage. Kalau dalam Injil Markus, Lukas dikatakan Yesus belum sampai di Betfage, mendekati Betfage. Lalu Yesus menyuruh dua muridnya pergi ke kota itu, ke Betfage. Kamu akan mendapati keledai yang tertambak. Yang satu betina, yang satu anaknya. Jadi jelas perintah Yesus, sangat jelas. Kita baca lagi bersama-sama. Karena khotbah saya, ayat 2 dan 3 inilah ya, penekanan khotbah saya. Ini pesan Yesus kepada dua muridnya. Dia berkata begini, pergilah ke kampung yang di depanmu itu Betfage. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ, ya, di situ sangat jelas sekali perintah Yesus. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambak dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Ayat yang ketiga, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Sekali lagi saya baca ayat 2 sampai 3. Pesan Yesus kepada dua muridnya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambak dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Nah, ayat 3 saya ulangi lagi. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya dan ia akan segera mengembalikannya. Nah, luar biasa di dalam cerita ini ya, kita dapati bahwa Yesus waktu memasuki kota Yerusalem yang begitu banyak jumlah manusia, dia tidak memakai hewan atau binatang yang luar biasa. Kalau keledai dibandingkan dengan kuda, ya sangat jauh. Biasanya orang tadi dikatakan hosana bagi dia, hosana bagi dia. Itu menandakan bahwa Yesus terkenal di Yerusalem dan di sekelilingnya, di daerah Palestina. Jadi pada waktu Yesus datang, mereka sangat sukacita. Inilah dia, raja. Ya. Karena pada waktu itu kan Israel dijajah oleh bangsa Roma. Jadi maunya bangsa Israel itu terlepas dari bangsa Roma. Nah, waktu mereka melihat Yesus mengadakan mujizat, ada harapan dari bangsa Israel supaya Yesus ini dia akan memproklamirkan dirinya pada saat itu menjadi raja untuk membebaskan Israel dari Romawi.
Nah, kalau kita baca ayat-ayat sesudahnya, ya kan, Yesus tahu bahwa teriakan-teriakan Hosana ini adalah teriakan yang kosong sebenarnya. Ada pada waktu mereka berteriak Hosana bagi Dia, tapi setelah berapa hari apa yang mereka teriak? Salibkan Dia, bukan Hosana lagi, salibkan Dia. Nah, kalau kita baca dalam Markus atau Lukas, dalam Markus pasal 21 tidak dicatat itu. Waktu Yesus menuruni bukit, dia lihat Yerusalem, masih dari kejauhan dia lihat. Kalau kita baca ayat itu, Yesus menangis. Dia menangisi ini kota Yerusalem. Dia menangisi karena ini Yerusalem, bangsa Israel dia. Yang tidak tahu bagaimana sebenarnya bahwa Allah sedang melawati mereka melalui dirinya Yesus. Tapi mereka tidak tahu. Mereka maunya Yesus itu jadi raja bagi bangsa Israel. Yesus tujuannya bukan menjadi raja, tapi menjadi juru selamat. Nah, kembali lagi. Mungkin khotbah saya kalau tidak selesai, saya sambung minggu depan. Nah, kembali lagi. Yesus menunggangi keledai. Jemaat Tuhan pasti tahu. Keledai itu profilnya, bentuknya bagaimana. Keledai itu kan tidak sama seperti kuda. Keledai lebih kecil, telinganya lebih panjang, lebih besar dari kuda. Dan cara berjalannya itu, jalannya gimana? Oh ya, lambat. Maaf, telinga saya sedikit. Jadi jalannya sedikit lambat. Kelihatannya keledai ini binatang yang apa? Malas, lambat. Tapi sebenarnya bukan malas. Kalau kita baca, ya kita cari di HP, tanya sama Mbak Google gitu. Sifat keledai. Itu binatang yang pekerja. Bahkan dalam firman Tuhan pernah Yakub dia mendoakan ke-12 anaknya. Ada satu anak yang dia bandingkan sama seperti keledai, yang apa? Membawa beban. Jadi keledai itu sebagai alat transportasi juga pemikul beban. Kalau dia mengangkat beban itu luar biasa. Dia tahan sepanjang dia masih bisa berdiri. Begitu juga dia akan pikul itu beban. Itulah keledai. Keledai juga tergolong binatang yang bodoh. Tapi banyak sekali pepatah mengatakan keledai itu tidak mau jatuh di lubang yang apakah bodoh? Tidak bodoh. Tidak bodoh. Tapi banyak orang lebih mengunggulkan kuda. Jadi seperti mereka yang punya kendaraan mobil, pasti di situ ada berapa tenaga kuda, ada 1.000, 2.000 yang dipakai. Tapi kalau kedai tidak jadi ukuran, tidak jadi ukuran. Tapi kalau kita baca dalam firman Tuhan, Yesus memerintahkan kedua muridnya sangat terperinci. Kalau kamu masuk di kota Bethfage, kamu lihat di situ, pasti kamu akan langsung melihat. Waktu kamu masuk, pasti kamu akan melihat di situ ada keledai. Kamu cari yang namanya keledai, bukan binatang yang lain, keledai. Nah, lebih jelas lagi, keledai itu ada dua, yang satu induknya, yang satu anaknya. Nah, kalau kita baca dalam firman Tuhan, Yesus menunggangi bukan betina, tapi anaknya. Anaknya sini bukan berarti masih kecil, ya. Nah, dia sudah besar juga, ya. Sudah besar. Nah, kalau kita pikir, kita cermati, kenapa Yesus memakai seekor keledai? Ayat firman Tuhan berkata begini, ayat yang ketiga tadi, kalau ada orang bertanya, hei, kenapa kalian bawa ini keledai? Saya percaya orang yang punya keledai ini pasti tahu mengenai ini keledai untuk menjadi transportasinya. Kalau saya baca-baca tadi siang,
ada beberapa pemikiran berkata begini, Yesus mempelanai keledai itu ya, karena untuk memasuki Yerusalem merayakan Paskah itu harus bersih. Ya. Jadi di Betfage itu kebanyakan orang dari luar yang mau ke Yerusalem mampir dulu ke Betfage. Mereka di situ ada permandian. Ya. Mereka mandi bersih, lalu ke Yerusalem merayakan Paskah. Jadi menurut hukum Taurat itu tidak boleh kotor untuk merayakan Paskah secara jasmani. Nah kemungkinan Yesus juga begitu katanya. Ya. Dia membersihkan dirinya lalu pakai keledai, jangan sampai lagi dia kotor. Terserahlah apa yang punya pendapat bagaimana. Tapi yang pasti ya, keledai itu dicatat dalam firman Tuhan adalah binatang yang sangat positif, yang sangat baik. Sehingga Tuhan memilih dari semua binatang keledai. Nah kita lihat apa yang kita pelajari mengenai seekor hewan yang bernama keledai. Tolong dibaca dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat ayat ini, saya minta tolong ya, pemuda Gustaf baca lagi ayat ini. Dalam kitab Yesaya pasal pertama ayat yang ketiga. Jangan cari perjanjian baru, perjanjian lama di sana. Yesaya pasal yang pertama dan ayat yang ketiga. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ya, terima kasih. Nah kita lihat di situ dikatakan dalam Yesaya pasal pertama ayat ketiga, firman Tuhan itu datang kepada bangsa Israel. Ya. Allah menegur dengan kalimat yang keras sebenarnya. Jadi Allah membandingkan manusia, yaitu bangsa Israel khususnya, dengan hewan. Allah berkata begini, lembu mengenal, tadi dikatakan apa? Lembu mengenal apa? Pemiliknya. Lalu kalimat selanjutnya, Israel tidak. Kalimat selanjutnya, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi Israel tidak. Jadi Allah itu berbicara sangat keras ya, dalam ayat yang ketiga itu, bahwa Allah membandingkan ini manusia, khususnya bangsa Israel, dengan hewan. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, ciptaan Allah yang paling tinggi, paling mulia adalah manusia, bukan hewan. Manusia. Tapi kalau Allah membandingkan bahwa bangsa Israel itu lebih rendah dari hewan, betapa memalukannya. Bahkan dalam ayat itu berkata begini, lembu mengenal pemiliknya, Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, Israel tidak. Nah, Allah membandingkan bagaimana lembu itu, dia sangat mengenal majikannya. Tapi ini bangsa Israel tidak mengenal Tuhannya, Bapaknya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat yang kedua, tolong dibaca lagi. Tadi ayat ketiga, ini ayat yang kedua. Ayat yang kedua, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Dengarlah langit, perhatikanlah bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasihinya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Nah, di situ Allah berkata begini, aku membesarkan apa tadi? Anak-anak Aku membesarkan anak-anak, lalu dan mengasihinya. dan mengasuhnya. Lalu apa? Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Jadi Allah berkata begini kepada bangsa Israel, kamu ini anak-anak yang aku asuh dari Mesir. Dari Mesir kamu keluar di padang gurun, aku memberi makan kamu. Selama berpuluh tahun kamu
tidak usah menanam, tidak usah menabur. Kamu tinggal bangun pagi, sudah ada makanan. Dan baju, kasut itu tidak pernah rusak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Sampai kamu masuk ke Kanaan, baru kamu bercocok tanam. Tapi selama kamu beredar di padang gurun, Allah mengasuh mereka. Tapi apa yang didapati oleh Allah? Pemberontakan. Nah, ayat ketiga, ayat ketiga, kamu ini harus apa? Tahu, lembu saja mengenal pemiliknya, keledai saja mengenal tuannya, tapi kamu tidak. Situ ada kata, situ ada hewan yang dicatat apa? Nama keledai. Nah, rupanya keledai itu ada hal positifnya. Di situ dicatat apa? Dia mengenal. Dia mengenal. Jadi Yesus memakai binatang yang bodoh ini, tapi mengenal akan tuannya. Dia pakai, dibutuhkan oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan Yesus karena dia memerlukannya untuk masuk ke Yerusalem. Nah, dalam arti rohaninya, kita ini dibutuhkan oleh Tuhan. Saya diperlukan oleh Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat baik-baik, apakah betul Tuhan terbatas sehingga dia membutuhkan saya, membutuhkan kita semua? Apakah dia terbatas sebenarnya? Tidak. Dia bukan Allah yang terbatas. Amin, jemaat Tuhan. Dia Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kuasa. Apapun itu bisa terjadi. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, dia menciptakan alam semesta yang besar ini dengan apa? Dengan kalimatnya, dengan firmannya. Jadi, dia menciptakan benda-benda penerang di langit, matahari, bulan, bintang. Cuma satu kedipan mata saja, jadi tidak perlu bahan-bahan yang ada. Apakah dia terbatas? Tidak. Sebenarnya kalau alam memerlukan seperti keledai, itu penghargaan bagi kita sebenarnya. Amin. Kita sebenarnya dapat penghargaan. Kalau Allah membutuhkan saya, membutuhkan jemaat Tuhan, ada yang sebagai mulut, ada yang sebagai telinga, ada yang sebagai kaki, sebagai tangan, sebagai pemain musik, sebagai worship leader, sebagai pelayanan yang lain. Itu sebenarnya satu penghargaan dari Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Itu penghargaan. Kalau Tuhan memerlukan saya, memerlukan kita, jemaat Tuhan, supaya dipakai oleh Tuhan, itu sebenarnya satu kesempatan yang langka. Amin. Kesempatan yang langka. Dari sekian banyak orang, Tuhan membutuhkan kita. Dari sebanyak keledai yang ada di Bethfage, 2 ada cirinya, yang betina dan ada anaknya yang tertambat. Allah pilih. Nah, ayat tadi berkata begini, jikalau ada orang yang menegur, katakanlah, jelaskan situ, Tuhan memerlukannya. Amin, jemaat Tuhan. Tuhan memerlukannya. Jemaat Tuhan yang ada pada sore hari ini, itu Tuhan memerlukan kita. Amin. Dalam Injil Matius berkata begini, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Jadi Allah membutuhkan kita menjadi terang, menjadi garam. Perintah Yesus juga sebelum naik ke surga, dia berkata, beritakanlah Injil kepada sekalian makhluk. Barang siapa percaya, baptiskanlah mereka, ajarkanlah mereka. Allah memerlukan kita. Tanda petik sebenarnya Tuhan menghargai kita, menjadi mitra kerjanya Tuhan. Amin. Mitra kerjanya Tuhan. Lagu yang sering kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan apa yang hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku. Haleluya. Bila saatnya nanti hidup ini sudah jadi berkat. Nah, coba kita lihat diri kita, apa sudah jadi berkat bagi orang lain? Tuhan membutuhkan kita menjadi garam, menjadi terang. Di keluarga, di pergaulan, di kampus, di tempat kita bekerja. Di mana? Apa sudah jadi berkat belum? Tuhan memerlukan. Dia memerlukan kita pribadi. Dia memerlukan mulut kita untuk bersaksi. Juga mungkin Tuhan memerlukan keuangan kita, tenaga kita, pikiran kita, ya, talenta kita. Baik firman Tuhan. Tuhan percayakan ada berapa? 1 talenta, ada yang berapa? 5 talenta, lalu ada yang berapa talenta? 2 atau 3? Ya, 2 talenta. Itu semua Tuhan percayakan. Haleluya. Tuhan percaya, Tuhan butuh. Tapi bukan berarti Tuhan itu mengemis. Tidak. Allah tidak pernah mengemis. Bahkan nafas ini siapa yang punya? Tuhan yang punya. Bahkan kesehatan itu Tuhan yang beri bagi hidup kita. Tidak ada satupun yang bisa mengatakan tidak sama Tuhan. Tuhan bisa ambil hari ini juga kekayaan kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Siapapun juga bisa Allah ambil semuanya. Bisa ya. Tapi Allah masih berikan kesempatan. Kalau orang itu bertanya, katakan kepada orang itu, Tuhan memerlukannya. Tapi dalam kalimat selanjutnya dikatakan apa? Ia akan segera mengembalikannya. Sekali lagi, ia akan segera mengembalikannya. Jadi kalau Allah pinjam, membutuhkan kita, Allah akan apa? Mengembalikan. Amin jemaat Tuhan. Bukan berarti apa yang Allah butuhkan dari hidup ini, tenaga saya, waktu saya, ya, pemikiran saya, apa yang ada, hilang percuma, raib tidak berbekas. Bukan. Kita bukan punya Allah yang seperti itu. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Amin jemaat Tuhan. Kalau dia memberkati, dia betul-betul memberkati. Seperti tema kita di tahun ini, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kalau Allah memberi, dia beri sampai tuntas. Jangan soal uang, yang lain-lain, tenaga, nyawanya saja dia berikan untuk kita. Bapa di surga beri anaknya yang tunggal bagi kita, apalagi yang lain. Amin jemaat Tuhan. Tapi pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, dia butuh, dia memerlukan keledai. Luar biasa. Nah, keledai ini juga, dia juga tidak menolak, ya, siap dipakai. Nah, pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, gempar Yerusalem, luar biasa, gempar. Lalu dikatakan firman Tuhan, Hosana bagi dia. Pujian kepada siapa? Kepada Yesus. Bukan keledai. Keledai enggak langsung angkat kepalanya, aku yang dipuji. Bukan. Dia tahu diri, majikannya yang ada di atas. Jadi binatang ini binatang yang mengenal Tuhannya. Nah, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita harus seperti, bukan berarti kita harus sama seperti keledai, tidak. Sifatnya yang mengenal. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus mengenal Tuhan kita dulu. Amin. Bagaimana cara mengenal Tuhan kita? Banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan. Semakin lama, semakin panjang, semakin kita berikan banyak waktu, semakin dalam lagi kita mengenal Tuhan. Nah, kalau kita mengenal seseorang, ada 2 hal yang menjadi keputusan kita kalau kita mengenal orang itu.
kita percaya atau tidak percaya. Nah, kalau kita mengenal orang itu orang yang kayaknya orang ini suka nipu, ya, berarti kita tidak akan apa? Percaya. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, baca Alkitab, kita akan temukan profil pribadi Tuhan kita itu yang bagaimana? Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang banyak sekali nama-namanya, Allah Immanuel, Allah El Shaddai, Allah apa? Allah Roy. Banyak sekali nama-nama. Dia penyembuh, ya. Dia gembala, ya. Dia pintu, ya. Dia pokok anggur. Banyak sekali. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, kita semakin mengenal Dia. 20%, 40%, 50%, sampai kita mengenal. Nah, kalau kita sudah mengenal, timbullah hati ini, percaya kita kepada Tuhan. Kalau ada beberapa jemaat yang bimbang ragu, berarti dia belum mengenal Tuhannya. Belum mengenal. Dalam doanya, dia masih ragu. Dalam kehidupan sehari-hari, benar nggak Tuhan itu tolong saya? Benar nggak Allah itu ada? Nah, berarti dia apa? Belum mengenal. Harus banyak baca lagi firman Tuhan, harus merenungkan firman Tuhan, harus banyak doa puasa lagi, sehingga dia akan mengenal Tuhan. Nah, kalau dia mengenal Tuhan itu lebih dalam, sedalam dia mengenal Tuhan, sedalam itu juga imannya kepada Tuhan. Kalau dia masih bimbang, berarti dia belum mengenal, masih kulit luarnya saja. Tapi kalau dia mengenal Tuhan sampai di dalam, baca Alkitab, kita renungkan, kita berdoa, semakin lama kita semakin mengenal Tuhan kita. Sehingga tidak heran iman percaya jemaat Tuhan itu naik, lebih naik. Iman itu dibutuhkan untuk apa? Mengalahkan dunia ini. Amin jemaat Tuhan. Lebih banyak kita mengenal Tuhan, lebih iman kita itu lebih tinggi, lebih besar. Karena iman itu yang mengalahkan dunia ini. Jadi Tuhan memerlukan, amin. Allah memerlukan, dan itu ayat firman Tuhan tadi berkata, Ia akan segera mengembalikannya. Mengembalikannya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau kita beribadah kepada Allah yang demikian. Allah yang demikian, Allah yang luar biasa. Nah, yakin dan percayalah, kalau kita memberi diri kita dalam ibadah ini, kita sungguh-sungguh, kita berikan hati kita, segenap hati kita dalam ibadah ini, pikiran kita betul-betul ibadah sungguh-sungguh, kita senangkan Tuhan, itu tidak pernah terbuang percuma. Kita berikan waktu untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tidak pernah terbuang percuma. Tuhan pasti, ayat tadi berkata, segera mengembalikannya. Tapi kalau sebenarnya itu tidak ada satupun, itu haknya Tuhan. Bahkan nyawa saya saja itu bukan punya saya. Punya siapa? Tuhan. Tidak ada yang bisa berkata kepada Tuhan, ini saya punya loh. Itu kalau Tuhan punya. Kalau ini saya punya, ini anak ini saya punya, anak saya yang lahirkan. Kalau itu ya Tuhan punya. Tidak ada satu bisa berkata begitu, karena semua datangnya dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan ambil, haknya Tuhan dia ambil karena dia punya. Tapi luar biasa, ayat tadi berkata, bilang sama orang itu bahwa aku perlu, aku membutuhkan. Selesai aku memakai, aku akan kembalikan segera. Nah, kalau Allah mengembalikan, berikut dengan apa? Bunganya. Kalau saya pinjam sama Pak Daniel, misalnya 100 juta, ada bunga nggak? Oh, ada pertemanan kan? Ya, sama-sama hamba Tuhan. Atau mungkin potong kali ya. 100 saya kurangi dari 50. Itu nanti negosiasi aja. Di dunia aja kalau kita pinjam ada bunganya berapa persen. Tuhan tahu itu, ya. Amin jemaat Tuhan. Tidak sia-sia, tidak sia-sia. Kalau kita sama seperti tanda petik, seperti keledai.
Firman Tuhan banyak sekali menggambarkan dengan jelas tentang hewan binatang. Bahkan dikatakan firman Tuhan, orang yang malas itu belajar kepada siapa? Semut. Jadi kalau ada anak-anak yang malas, bapak-bapak ibu bisa ambil semut, taruh di depan hidungnya nih. Belajar sama semut. Belajar sama semut. Semut aja pagi-pagi sudah bangun. Pada waktu musim dia kumpulkan, dia bawa ke tempatnya, ke sarangnya, makanan. Nanti kalau hujan ada persediaan. Banyak sekali binatang dalam firman Tuhan dikatakan ada yang cerdik, ada yang bijaksana. Seperti ada binatang yang bijaksana ada. Tolong Ibu Gembala kalau sudah dapat ayatnya tolong baca. Jadi apa yang ditulis oleh firman Tuhan itu semua bermanfaat. Ya, dia tanda seru, titik, itu semua. Ya. Amsal pasal yang ke-30. Kita tahu yang menulis Amsal adalah Raja Soleman, raja yang sangat pintar. Amsal pasal yang ke-30 ayat 24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Belalang. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ya. Ada 3 binatang yang gagal langkahnya, bahkan 4 hal yang gagal jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur ke medan apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Iya, terima kasih. Ya. Jadi binatang yang terkecil dikatakan tadi. Ya. Cicak bisa kita tangkap, tapi dia bisa berada di mana? Di istana. Udah berapa kali ke istana Pak Siombing? Udah ke balai kota? Ini ada, kita minta tolong nanti Pak Daniel, karena kota-kota dia. Saya belum pernah ke balai kota, tapi udah berapa cicak yang di situ? Udah banyak. Jadi luar biasa, binatang kecil. Tidak sembarangan kalau Raja Salomo menulis. Nah, tadi keledai yang dipilih oleh Yesus itu tidak sembarangan. Ada hal rahasianya di situ. Nah, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi garam, menjadi terang, kita harus mengenal dulu siapa yang memakai kita. Amin, jemaat Tuhan. Kita harus tahu dulu Allah yang memakai kita harus kenal bahwa Allah itu begini. Jangan sampai Allah mau memakai kita orangnya penakut, pengecut, malas, berhitung untung rugi. Berarti kita tidak mengenal Allah kita. Nah, kalau kita mengenal Allah kita, kalau Allah kita memakai kita pasti oke, Tuhan memakai saya. Haleluya, syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Kita mengenal pasti siapa yang menyuruh kita. Kalau ada yang menyuruh kita, menyuruh saya misalnya, saya lihat yang menyuruh udahlah. Tapi yang menyuruh orang hebat, saya juga percaya diri. Nah, Tuhan memerlukan kita. Setidaknya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mulutnya Tuhan untuk bersaksi, memenangkan jiwa, menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan dimanapun kita berada. Allah memerlukan itu. Amin, jemaat Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Ia akan segera mengembalikannya. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, kalau Allah membutuhkan kita, kalau Allah memerlukan kita, saya percaya kita semua akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan pasti memakai kita dengan heran. Rencananya ajaib di tahun 2017 ini. Tapi asal kita benar-benar mau dipakai oleh Tuhan, sehingga kita akan melihat bagaimana mujizat Allah terjadi, kuasa Allah akan terjadi,
Kita akan melihat ada kebangunan rohani, ada kegerakan rohani dalam keluarga kita, dalam perkumpulan, dalam gereja kita, kalau kita siap dipakai oleh Tuhan. Amin jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa ucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Nanti Ibu Saragi akan berdoa ucap syukur.
kami semua seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami belajar Tuhan seperti seekor keledai yang senantiasa patuh kepada tuannya ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan kami rindu untuk selalu patuh Tuhan dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah seperti Engkau yang menggantikan apapun di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Mari Engkau akan memakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa. Urapan-urapan baru senantiasa Engkau nyatakan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu Tuhan dimanapun Engkau utus Tuhan. Terlebih Tuhan di tengah-tengah jemaat KBRI Shalom ini Bapa, semakin hamba-Mu Engkau pakai untuk menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga jemaat-Mu Tuhan Yesus senantiasa boleh dibentuk Tuhan lewat firman-Mu seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Berilah senantiasa kekuatan dan kesehatan kepada hamba-Mu. Apapun yang menjadi rencana hamba-Mu, cita-cita hamba-Mu, Engkaulah Allah yang lebih dulu tahu Tuhan. Dan biarlah Engkau senantiasa yang memberkati. Hiburkan hamba-Mu Tuhan dengan jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya ya Bapa, dengan cara-Mu yang luar biasa Engkau akan bertambah-tambahkan jiwa-jiwa baru di dalam rumah-Mu ini ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang penuh dengan pertobatan, yang haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi ucapan syukur kami kepadamu. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami bangga menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Inilah kami dengan segala keterbatasan kami, dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Engkau ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Agar Tuhan setiap berkat firman tidak akan terbuang dan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan tetap bertahta di tanah hati kami yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Kami sangat bersyukur, dan sebagai ucapan syukur kami Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kepadamu. Mari ya Tuhan, terlebih dahulu Engkau sucikan setiap persembahan kami, kuduskan Tuhan, agar persembahan kami Tuhan menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini, di dalam gereja kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur Bapa, kami akan letakkan persembahan kami di dalam satu nama yang baik dan penuh dengan kuasa, nama yang ajaib Tuhan, atas juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Dan bagi kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari pada malam hari ini dengan ucapan syukur kita akan memberikan korban persembahan kita, baik dalam persembahan yang kedua, kas gereja, kota renovasi rumah Tuhan, dan juga kota perpuluhan bagi jemaat yang akan mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Kita naikkan pujian, ya Tuhan tiap jam, dan saya persilakan Ibu Desi Lamping untuk membawakan atau persembahan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejarah.
memberkati Bapak Ibu Jemaat Tuhan setiap persembahan yang sudah boleh kita berikan dalam ibadah sore. Dan kita masuk di dalam pengumuman jadwal akan ibadah gereja Pantekosta di Indonesia dimulaikan pada tanggal 28 Februari sampai dengan 5 Maret di kita semua. Puji nama Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari saya undang kita boleh mengangkat tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Tanda ucapan syukur kita bahwa Tuhan sudah menyertai dalam ibadah hari Minggu malam ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Allah Immanuel beserta dengan kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Oh Immanuel, namanya
Puji Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami punya Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan segera akhiri akan ibadah kami malam hari ini Tuhan. Biar firman-Mu itu akan berkuasa bagi kami, bahwa kami boleh berbangga kalau Tuhan memerlukan kami. Kalau kami boleh Tuhan jadikan menjadi mitra kerja Allah di dalam dunia ini. Karena siapakah kami? Manusia yang lemah, kekuatan hanya terbatas. Tetapi sungguh luar biasa Engkau Allah yang memandang kami sedemikian dengan kasih-Mu yang penuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan lebih lagi, Engkau tidak pernah berhutang. Engkau akan segera mengembalikan. Dan malam hari ini doa kami bersama-sama kepada Tuhan. Biarlah di dalam ibadah ini, bagi kami yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka kami yang datang dengan sakit ada kesembuhan daripada Allah. Bagi kami datang dengan susah, maka ada penghiburan yang sejati dari Tuhan. Bagi kami yang lemah ada kekuatan. Bagi kami yang sedang dalam masalah, maka kami keluar menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini setiap mereka sudah melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan juga akan terus menyertai dan menolong kehidupan mereka. Pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian, apapun pelayanan yang sudah dipercayakan pada malam hari ini, Tuhan akan memberkati mereka. Dan talenta yang Tuhan sudah berikan akan berlipat kali ganda berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk daerah kami, kota kami yang kami kasihi, kami cintai. Tuhan berkenan untuk melawat kota kami, daerah kami. Bahkan menjelang pilkada putaran yang kedua, kami yakin Tuhan sudah menetapkan pemimpin yang berkenan di hati Tuhan. Biarlah orang yang akan memimpin Jakarta ini boleh menjalankan akan pemerintahan yang ada dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin Tuhan Yesus bahwa Engkau menolong hari lepas hari, menit demi menit, jam demi jam. Tuhan menolong pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami yakin percaya bahwa pelayanan ini akan terus menyenangkan hati Tuhan. Untuk Bapak Gembala yang Tuhan percayakan menggembalakan jemaat GPDI Shalom, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, bahkan hikmat daripada Allah terus menyertai akan pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam rangka renovasi rumah Tuhan, kami yakin kami akan terus bekerja sebagai mitra Allah, bahwa kami akan membuat akan rumah tempat ibadah ini menjadi rumah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau yang sudah mengirimkan tukang yang ada, maka melalui tangan-tangannya, kepandaiannya, kepintarannya Tuhan, maka ruangan ibadah ini akan menjadi baik, menjadi indah. Dan kami yakin semata-mata untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini. Setiap bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai ke anak-anak, Tuhan berkati mereka yang sudah sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, jikalau kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka roti makanan kami dicukupkan, air minuman kami juga dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan sakit penyakit dilalukan dari kehidupan kami. Dan ini menjadi berkat penyertaan bagi jemaat Tuhan sepanjang minggu yang berjalan, bahwa Tuhan akan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bahkan yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan memberkati. Bahkan juga dalam sekolah-sekolah anak Tuhan, kami percaya Tuhan juga boleh memberkati mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa sepanjang minggu yang baru. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, tapi satu hal kami yakin, Yesus sudah ada di sana untuk memberikan kemenangan, memberikan penyertaan yang ajaib bagi kehidupan kami. Segala kuasa-kuasa niat-niat jahat manusia kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
perlindungan darah anak domba menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa. Dan bagi mereka yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan, baik melalui persembahan pertama, kedua, kas renovasi rumah Tuhan, bahkan juga untuk kas gereja, kota perpuluhan, kami percaya Tuhan memberkati berlipat kali ganda untuk umat-umat Tuhan yang sudah memberi. Terima kasih Bapa. Kepulangan jemaat-jemaat Tuhan ke tujuan mereka masing-masing, biarlah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, itu yang akan menjaga langkah kaki kami semua berkendara berjalan kaki. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tamatkan akan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua dengan kasih yang kekal, bahkan berkat penyertaan, penjagaan, perlindungan Allah Roh Kudus menyertai seluruh jemaat GPDI Shalom. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu akhiri akan ibadah pada minggu malam ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dan kami memuji akan kebesaran